Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan melakukan gaming test di smartphone Nubia yang pertama di Indonesia, yaitu ZTE Nubia Neo 5G. Ya, ini merupakan smartphone gaming dari ZTE di kelas entry to mid yang cukup terjangkau. Belum lagi semakin dipertegas dengan desainnya yang ada tulisan gaming phone. Nubia Neo 5G dipersenjatai chipset terngebut uni SoC saat ini, yaitu Tiger T820 5G dengan internal 256GB dan memori RAM 8GB yang bisa ditambah virtual hingga 10GB. Memiliki layar Full HD Plus IPS dengan refresh rate 120Hz. Kira-kira bagaimana pengalaman gaming di smartphone ini? Untuk tahu jawabannya, langsung aja kita mulai di Gadget Review. Seperti biasa, untuk pengaturan internet menggunakan Wi-Fi, kemudian brightness saya set maksimal, begitu juga dengan suaranya maksimal juga. Refresh rate ada di 120Hz dan virtual RAM aktif 10GB. Untuk kondisi baterai sekarang ada di 100%. Oh ya, untuk grafik FPS di tes kali ini tidak tersedia karena ada sedikit kesalahan. Untuk suhu ruangan ada di 25 derajat Celcius. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama adalah Mobile Legends. Untuk grafik bisa dilihat maksimal bisa sampai di ultra. Hanya saja cukup disayangkan refresh rate-nya maksimal di high saja. Sehingga pada tes kali ini saya bermain di grafik ultra rata kanan. Untuk gameplay sudah sangat lancar dan nyaman untuk dimainkan. Touch-nya responsif, cuma untuk ping-nya kadang kurang stabil, tetapi tetap terasa lancar untuk gameplaynya. Bisa dilihat untuk FPS-nya ini stabil di kisaran 60 FPS, sehingga bermain Mobile Legends di Nubia Neo 5G sudah sangat playable. Untuk masalah suhu permukaan maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius, sedangkan suhu baterainya 41,1 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 25 menit, baterainya berkurang sebesar 7%. Kita lanjut ke game yang kedua, yaitu PUBG Mobile. Untuk grafik maksimal bisa sampai di HDR dengan frame rate ultra, sedangkan kalau di grafik smooth bisa sampai frame rate ekstrim. Supaya FPS-nya maksimal, saya bermain di grafik smooth ekstrim. Untuk gameplay tentu terasa lancar dan smooth untuk gerakannya, karena memang frame rate-nya bisa di ekstrim dan ini performanya stabil. Kemudian untuk giroskop ini cukup dipertanyakan, soalnya banyak yang bilang kalau giroskopnya adalah software. Cuma bisa dilihat pada tes kali ini performa giroskopnya sudah baik dan responsif. Diandalkan untuk gaming saya rasa sudah mumpuni. Sehingga untuk giroskop mau software ataupun hardware performanya sudah mumpuni untuk gaming. Untuk masalah FPS bisa dilihat ini FPS-nya dapat di kisaran 40 FPS yang terkadang turun jadi 39 FPS. Untuk performanya ini juga stabil sehingga tentu untuk bermain PUBG Mobile smartphone ini sudah recommended. Untuk masalah suhu permukaan maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius, sedangkan suhu baterai 40,3 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 27 menit, baterainya berkurang sebesar 9%.
Kita masuk ke game yang ketiga, yaitu eFootball 2024. Melihat performanya yang meyakinkan sebelumnya, sehingga di tes kali ini saya bermain di grafik maksimal, yaitu high 60 fps. Untuk performa, lagi-lagi smartphone ini sudah powerful, yang dimana gameplaynya lancar dan nyaman untuk dimainkan. Walaupun terkadang masih agak rendet-rendet, tapi saya rasa ini tidak begitu mengganggu. Bisa dilihat untuk FPS-nya juga cukup stabil di 60 fps, sehingga smartphone ini sudah playable untuk bermain eFootball 2023. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain eFootball 2024 sekitar 23 menit, baterainya berkurang 8%. Chance to break. He's left his man, and he's had a hit. And that's straight down the keeper's throat. Thuram really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. And it's Mkhitaryan. Pavard. And it's Mkhitaryan. Mkhitaryan. This might spell danger. Back in possession and ready to go again. Looking to break out here. Hannibal. Good running, strong and purposeful. Selanjutnya game yang keempat adalah COD Mobile. Untuk grafik di sini maksimal sampai di medium dengan frame rate high. Sehingga pada tes kali ini saya bermain di grafik maksimalnya. Untuk tes yang pertama adalah mode multiplayer. Untuk di mode ini ternyata gameplaynya sudah ngangkat, gerakannya cepat dan touch-nya responsif. Ada efek-efek seperti ledakan dan tembakan tidak jadi masalah di smartphone ini. Bisa dilihat lagi-lagi untuk FPS cukup stabil di 60 fps. Mantap sekali. Kita lanjut ke mode yang lebih berat, yaitu Battle Royale. Untuk di mode ini ternyata gameplaynya tetap lancar dan nyaman untuk dimainkan. Overall tidak ada kendala sama sekali. Untuk gyroscope juga responsif dan bisa diandalkan. Padahal untuk sensitivitasnya tidak saya atur sama sekali. Untuk FPS ini dapat di kisaran 39 sampai 40 fps dan lagi-lagi FPS-nya terlihat stabil. Sehingga untuk bermain COD Mobile, Nubia Neo 5G juga sudah mumpuni. Untuk masalah suhu, lagi-lagi maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain COD Mobile sekitar 24 menit, baterainya berkurang sebesar 9%.
Kita lanjut ke game yang terakhir dan paling berat, yaitu Genshin Impact. Untuk grafik di sini saya set defaultnya yaitu lowest 30 fps. Untuk gameplay lagi-lagi saya cukup terkejut soalnya ini sudah lancar dan intensitas patah-patahnya masih tergolong minim. Padahal sudah bermain game hampir 2 jam nonstop, tapi saya tidak menemukan gejala throttling di smartphone ini. Untuk FPS-nya bisa dilihat ini tergolong cukup stabil di 30 fps, walaupun memang terkadang drop hingga 23 fps. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 44 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 25 menit, baterainya berkurang sebesar 10%. Baik, bagaimana hasil gaming test dari ZTE Nubia Neo 5G? Ternyata untuk performa smartphone ini bisa diacungi jempol berkat chipset Unique SoC Tiger T820 yang memiliki performa cukup powerful dan bisa diandalkan untuk gaming. Masalah suhu saya rasa sudah cukup aman dan stabil, bahkan sampai di akhir saya tidak merasakan adanya gejala throttling. Untuk masalah jenis memori flash yang masih eMMC, saya rasa bisa ditutupi dengan performa Tiger T820 yang powerful. Untuk gyroskop juga ini sudah responsif dan aman. Mau gyroskopnya software ataupun hardware, yang pasti performanya sudah bisa diandalkan. Game space di smartphone ini juga cukup berpengaruh, yang dimana perbedaan tiap modenya memiliki performa yang berbeda juga. Untuk minus paling yang saya rasakan adalah speakernya yang hanya mono dan letaknya kurang bersahabat di bawah kiri smartphone, sehingga saat gaming sering ketutupan jari saya. Jadinya biar lebih aman mainnya dibalik saja. Kemudian minus yang kedua adalah baterainya yang kurang awet. Ya, karena baterainya hanya 4500 mAh sehingga performa daya tahannya masih kurang. Jadi kesimpulannya adalah ZTE Nubia Neo 5G sudah bisa diandalkan untuk gaming. Oke, cukup sekian gaming test dari ZTE Nubia Neo 5G. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.